kuliah praktek agronomi. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan pada proyek selama 2 minggu ini. Yaitu yang pertama ada alat tulis seperti buku dan pena untuk mencatat setiap perlakuan pada tanaman jagung selama 2 minggu, dan juga ada di penggaris untuk mengukur setiap tinggi selama 2 minggu ini. Baiklah, selanjutnya ada bahan-bahannya. Yang pertama ada biji jagungnya sendiri, biji jagung. Di sini saya menggunakan biji jagung makanan ayam, tidak menggunakan biji jagung manis. Selanjutnya ada polybag, ada 10 lembar biji polybag yang menggunakan kecil. Baru ada soil, yaitu media tanamnya menggunakan tanah soil aja, tidak menggunakan pupuk campuran dari kompos atau tanah gembur. Masuk katanya. Baiklah, pertama ini saya akan melakukan persiapan media tanam dan juga melakukan penanaman pada benih jagung. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan penanaman pada benih jagung sedalam 3-5 cm dalam melakukan penanaman benih jagung.
Beda ini membentuk lubangnya. Kita tutup. Dalamnya sedalam 3 sampai 5 cm. Jangan terlalu dalam, kalau terlalu dalam takutnya tidak bisa tumbuh. Tidak mau keluar dia. Baiklah, setelah melakukan penanaman benih, di sini kita akan melakukan penyiraman, yaitu selama 2 minggu ini melakukan penyiraman sehari itu bisa sampai 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Maka di sini saya akan melakukan penyiraman terhadap penanaman awal. Got the kick. Iya. Saya melakukan penanaman pada sore hari. Kenapa? Karena kalau melakukan penanaman pada siang hari takutnya terlalu panas tanaman dan dapat rusak pada melakukan penanaman di siang hari. Saya juga melakukan penanaman pada siang pagi hari. Dilihat pada hari ini sepertinya masih belum ada keluar plumula dan radicula ya, karena masih terlalu awal. Terus bibitnya bulat. Baru ini ciri-ciri kalau nanamnya kurang dalam ya, nggak sampai 3 cm atau 5 cm. Dan hari ketiga setelah penanaman jagung, kita di sore hari ini kita akan menyiram. Oke saja, ini nggak boleh terlalu banyak karena ini udah agak lembab sih, sebenarnya nggak boleh disiram lagi ya. Terus ini kita akan lihat di hari ketiga ini sudah keluarnya plumula dan radicula. Tidak warna putih. Plumulanya sudah keluar plumulanya. Ada radicula di hari ketiga. Cuma ada yang belum keluar juga ya. Ada beberapa saja sudah keluar. Ini salah satunya cuma beberapa saja sepertinya. Entah, kayaknya ada yang tenggelam. Di hari ketiga setelah penanaman keluarnya plumula dan radicula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya di hari keempat setelah penanaman, di hari kelima setelah penanaman. Ini saya akan melakukan penyiraman dan melihat ciri-ciri tanaman. Sekarang di hari kelima ini tanaman jagung saya yang setelah dari kuncup dia menjadi terbuka daunnya, guys. Ini kita akan melakukan pengukuran pada tanaman jagungnya. Tinggi tanaman jagung 11 cm atau 10 cm, 10 sampai 11 cm kiranya. Dan ini masih di hari keempat waktu itu masih 2 cm, ini 7 cm, 6, 11. Soal inilah yang tanaman rusak. Ini saya tidak ada gejala lain lagi kecuali yang ini dan ini belum keluar tanamannya. Sebelumnya saya minta maaf, di hari keempat saya tidak bisa merekam video karena HP saya hilang. Jadi kayaknya lanjut video di hari daunnya sudah terbentuk. Masih ada ya. Ini keluarnya pada hari keempat setelah penanaman waktu ini. Sudah bentuk sih dua daun tanaman ini. Ciri tanamannya sudah rusak karena tanahnya terlalu dikit kan.
terbuka dia tanahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman jagung. Tanaman jagung ini tergolong tanaman hipogea, yaitu biji yang masih di bawah dan melalui pertunasannya. Kalau epigel itu cangkang bijinya dalam pertunasan itu keluar ke atas dari tanah. Sedangkan hipogel itu yang cangkang bijinya masih di dalam tanah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman jagung. Tanaman jagung ini tergolong tanaman hipogea, yaitu biji yang masih di bawah dan melalui pertunasannya. Kalau epigel itu cangkang bijinya dalam pertunasan itu keluar ke atas dari tanah. Sedangkan hipogel itu cangkang bijinya masih di dalam tanah. Saya akan menjelaskan saja. Adalah penanaman jagung. Penanaman jagung di hari ini kita melakukan penyiraman seperti biasa. Hari ke-6 pada tanaman jagung ini sudah keluar 3 helai daun. Cuman ada 2 yang belum tumbuh juga. Kita akan cari tahu kenapa tidak bisa tumbuh di 2 bulan ini. Saya akan melakukan penyiraman. Nyiramnya tidak perlu banyak lagi ya guys, soalnya tanahnya masih basah. Ini tanah yang sedikit, nanti kita tambah lagi. Ini yang 20 bag ini kita bisa siram ya, supaya tahu ada keluar. Di sini masih ada juga yang belum tumbuh ya guys. Ini sepertinya ada tidak tumbuh lagi. Jadi nanti kita coba diisi tanaman cabai saja, karena dalam penelitian ini kita akan melakukan penelitian terhadap tanaman Epigel hipogea. Tanaman hipogea seperti jagung, dia tanaman hipogea itu tanaman monokotil, tanaman biji berkeping satu. Ya, di tanaman jagung ini batangnya kecil ya guys. Biasanya batangnya ini seperti ini. Kalau tanaman jagung yang bagus, teman-teman, di sini saya akan memberitahu pada tanaman jagung ini sudah saya buat 20 cm. Ini ya guys, yang ini. Kalau yang ini masih kecil, ini masih kiranya 20 lah sama ini. Dan ini tanaman yang jagungnya tidak hidup. Dan ini juga. Ini tanahnya sudah saya kosongkan, sudah saya isi ke tanaman jagung yang sudah tumbuh tinggi. Karena tanaman ini juga membutuhkan tanah yang agak banyak. Tidak boleh sedikit seperti ini, seperti ini, akan menahan tanaman jagung tidak jatuh, tidak meret. Saya akan menceritakan ini tanaman jagung setinggi ini sebenarnya sudah layak untuk pindah tanam. Karena kondisi saya lagi di kos di Medan, saya tidak bisa melakukan pindah tanam. Ini sudah bisa melakukan pindah tanam sebenarnya. Jadi langsung saja saya akan melakukan penyiraman saja. Assalamualaikum. Di sini di hari ke-12 setelah penanaman jagung, karena saya pindah dari kos balik ke rumah, saya bingung sama tanaman jagungnya. Tanaman jagungnya ada yang layu, cuman insya Allah kayaknya ini bisa hidup lagi sih, karena nggak semuanya sih patah. Ini bisa hidup lagi. Inilah tanaman jagung setelah dibawa dari Medan selama 2 jam di dalam kotak. Dalam pembawaan jagung ini, bibit jagung ini, dia tanahnya tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu kering, karena nanti tanamannya juga butuh air. Kalau kering kali takutnya dia layu guys. Kayak ini tanaman ini waktu itu saya kena timpa. Ini yang paling bagus waktu itu, tingginya udah sampai 30 cm, cuma dia patah.
kita buka sih terbang-terbang ke bawah angin. Ini masih bisa lah, insya Allah. Mudah-mudahan besok tumbuh lagi, hidup lagi, karena masih ada tunas awalnya, batangnya masih kuat, berarti masih bisa lah. Dan ini masih bisa lah. Sebelumnya saya minta maaf karena saya pindah dari kos ke rumah balik. Saya takut di kos tidak ada yang rawat, tidak ada yang rekam, jadi saya bawa. Cuman inilah yang bagus masuk awal. Padahal waktu itu ini yang cacat ya guys. Di hari ke 12 ini seharusnya udah tinggi sama yang seperti yang ini. Yang udah kayak mudah-mudahan bisa lah. Save lagi lah. Di hari ke 12 ini ya seperti biasa, saya masih basah, lembab. Kita siram sedikit saja. Tadi pagi sudah saya siram. Nanti paling disiram sedikit saja sih. Nah seperti ini tempatnya banyak semut, jadi nanti kita pindahkan saja karena biji itu nggak boleh ada semut di dekatnya tanamannya, karena tanahnya nanti bisa kopong. Seperti punya teman saya, kopong tanahnya, jadinya dia kena makan jadi tanaman jagungnya. Ini karena cabai takutnya bisa juga ya kan. Inilah tanaman jagung. Assalamualaikum, ini di hari ke 13 saya akan melakukan pemeriksaan tanaman jagung saya yang sudah layu, yang mati, yang sudah pada patah. Dari Medan ke Tebing, memang itu patah, sekarang udah layu seperti ini. Ini contoh tanaman yang sudah mati seperti ini. Dan patah di bawah. Kita akan melakukan penanaman ulang lagi dari awal. Jadi dari hari pertama ke hari 12 tanaman jagung ini hidup 80%, dan dari hari ke-12 ke 14 tidak ada yang hidup, jadi kehidupan 0%. Kita akan melakukan penanaman lagi lah dari awal lagi. Dia sudah di kampung, nah saya pindah tanam langsung nanti ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan penanaman ulang terhadap tanaman jagung karena tanaman jagung saya semalam itu di hari ke 13 ke 14 itu udah mati ya teman-teman. Nah, saya kira kan pada tanaman jagung sekiranya batangnya sudah patah itu bisa hidup lagi. Jadi sini rupanya yang saya lihat salah. Rupanya tanaman jagungnya sudah patah dan mati dan tidak bisa hidup lagi. Nah, baiklah, di sini saya akan melakukan penanaman untuk melihat hasil tanaman di hari ke-14 setelah tanam jagung. Saya sudah melakukan penanaman ulang terhadap tanaman jagung. Nah, di sini saya akan menunggu sampai di hari ke-14 setelah penanaman untuk melihat hasil tinggi tanaman tersebut. Baiklah, di sini di hari ke-14 setelah penanaman jagung, dan setelah saya sisipkan nih di hari ke-14-nya, saya akan melakukan pembinaan tanam. Nah, sebelumnya tanaman saya di hari 12 dan ke-14 itu mati dalam perjalanan dari Medan ke Tebing Tinggi. Jadi saya akan melakukan perpindahan tanam. Baiklah, ini daunnya sudah memanjang dan tingginya sudah sangat tinggi ya teman-teman, sudah wajib pindah tanam. Baiklah, ini karena tanahnya kurang banyak semua itu, jadi tanamnya teman-teman seperti ini teman-teman, tidak boleh. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemindahan tanaman. Sebelum pemindahan, saya akan mencontohkan cara pelepasan polybag dari tanamannya. Pertama diremet aja teman-teman, tidak apa-apa, asalkan akarnya tidak putus. Jika akarnya putus, resikonya tanaman akan susah beradaptasi pada media tanam yang baru. Ini teman-teman. Oke. Nah, tanahnya jatuh tidak apa-apa jika jatuh.
Gets kick. Asalkan akarnya tidak putus. Baiklah. Ini lubang tanamannya tidak perlu terlalu dalam, yang penting tanamannya tertimbun seperti ini yang sudah saya tanam sebelumnya, sudah saya tanam tadi. Baiklah, di sini karena setelah saya melakukan penanaman, jarak saya akan mengasih tahu cara pada lubang tanam jagung biasanya dipakai jarak antara 70 cm dikali 20 cm. Ini jarak lubang tanam saya 70 kali 20 cm. Setelah saya melakukan penanaman di sini, biasanya setelah melakukan penanaman saya melakukan memberi pupuk atau kompos ya teman-teman, kompos dari tanah bakaran. Maka di sini saya akan melakukannya tidak perlu terlalu banyak teman-teman, karena jika terlalu banyak pada saat setelah penanaman ini takutnya tanaman jadi stres dan tanaman menjadi kuning teman-teman. Jadi kita melakukan secukupnya saja. Seperti inilah ciri-ciri jagung yang sudah berusia 14 hari. Ada 4 helai daun yang sudah keluar teman-teman. Ini daun saya putus teman-teman, dimakan sama hama ya, sama ayak. Dan saya setelah melakukan penyisipan semam itu, saya dapat 70% tanaman hidupnya, atau 7 tanaman dari 10 tanaman saya tanam. Baiklah, setelah melakukan penanaman, biasanya dia akan melakukan penyiraman teman-teman, karena pada setelah penanaman akar itu akan mulai Gets kick. melakukan adaptasi terhadap media tanah yang baru. Jadi kita akan melakukan penyiraman yang cukup banyak. Tidak usah takut tanaman akan stres dan kuning. Jadi kita sudah melakukan pemberian tanah bakaran seperti kompos ya teman-teman, dan melakukan penyiraman yang banyak. Jadi tanaman tersebut pastinya akan hidup dan hijau kembali.